Nah si Hellbound ini cuma butuh 4 hari aja setelah rilis langsung jadi nomor 1. Orang yang memanfaatkan agama itu tuh untuk kepentingan, itu kan relevan banget di masa sekarang ya. Agama bisa dipakai untuk politik. Ya, kita mau bahas series terbaru dari Netflix yang berjudul Hellbound. Nah, Hellbound ini diadaptasi dari webtoon karyanya si Yeon Sang-ho ya. Yang judulnya Hellbound juga. Nah, dia ini sutradara dan penulis naskah buat seriesnya juga ya. Nah, kalau kalian juga yang udah nonton Train to Busan sama Peninsula, nah kalian udah tahu ya pasti ya. Nah, ini sutradaranya. Dan genrenya film ini yaitu fantasi thriller. Ada 6 episode di film ini yang udah tayang di Netflix. Ya, series ini yang udah tayang di Netflix tanggal 19 kemarin. Ya, jadi si series ini ya, series Hellbound ini berhasil menjadi top TV show Netflix, alias series yang paling banyak ditonton. Jadi menggeser Squid Game yang sebelumnya menempati posisi pertama. Tapi wajar sih ya, Squid Game kan udah lama juga ya dia di Singgasana. Minggir dulu sebentar. Cuman kalau si Squid Game ini berhasil top 1 gitu, butuh 8 hari dari rilis. Nah si Hellbound ini cuma butuh 4 hari aja setelah rilis langsung jadi nomor 1. Mantap sekali. Mungkin karena sekarang juga orang-orang lagi kayak wah apa nih berbau-bau Korea. Iya, Korea lagi naik banget ya. Sebelum tayang di Netflix, dia ini juga udah 3 episode awalnya sih udah ditayangin di 3 International Film Festival gitu. Yaitu ada Toronto International Film Festival, BFI London Film Festival, dan juga Busan International Film Festival. Dan orang-orang yang nonton di sana tuh responnya lumayan positif ya, karena dan mereka juga bahkan memuji si Yoo Ah-in yang ternyata dia sebelumnya itu adalah pemain film Alive. Oh iya. Awalnya pas aku nonton kan aku nggak ngeh banget kalau ternyata dia adalah si botak yang dulu terjebak di apartemen gitu yang nonton Alive ya. Secara kan karakternya di sini benar-benar beda banget ya. Jadi memang dia itu keren banget. Pantas aja orang-orang tuh pada memuji aktingnya sih. Nah, Hellbound ini menceritakan tentang munculnya malaikat pencabut nyawa yang tiba-tiba datang ke orang-orang yang bilang akan mati dan masuk neraka dalam beberapa waktu ke depan. Malaikat ini menyebut dengan jelas hari, tanggalnya, dan jamnya, jam berapa ya kan. Besok kamu mati jam 9 ya gitu. Nah, saat nyawa mereka akan dicabut dengan metode yang mengerikan dan cukup sadis sih. Ada 3 makhluk bentuknya kayak gorila ya, kayak gorila, emang kayak gorila ya. Berotot kawat. Iya, terus kawat dong ya. Dan nanti manusia yang udah dikasih tahu itu bakal mati, ini akan dihabisin sama 3 makhluk ini. Mulailah kejadian aneh itu akan membangkitkan ajaran sesat yang dinamakan kebenaran baru. Nah, mereka ini menyebut orang-orang yang akan mati sebagai pendosa. Oke, dan ditambah lagi ajaran ini kayak punya semacam ormas. Iya sih, ormas. Iya kan? Ormas ya. Namanya Arrowhead. Alias mata panah. Nah, kalau member kebenaran baru sih biasanya lebih diplomatis ya. Kalau Arrowhead itu kebanyakan remaja dan anak muda, dan mereka sangat barbar banget. Parah banget. Nggak pakai basa-basi lagi, kalau melanggar langsung takut. Pokoknya mereka tuh nggak segan-segan deh pakai kekerasan, ngebunuh. Kalau lo nentang ajaran kebenaran baru, lo awas lo jadi musuh kita gitu. Iya, benar-benar. Oke, jadi di dalam series ini tuh ada beberapa karakter ya yang perlu kita tahu. Yang pertama tuh Jong Jin-soo yang diperankan tadi oleh Yoo Ah-in. Dia ini adalah pemimpin sekte dan dia tuh udah banyak main di beberapa film Korea lah. Dan yang paling hits itu adalah yang tadi itu, yang Alive. Nah, yang kedua ini adalah Jin Kyung-hoon. Dia ini adalah tokoh detektif yang nggak setuju dengan ajaran si kebenaran baru ini. Ya, buat dia itu kriminal itu ya memang harus dihadirinya secara hukum, bukan dengan barbar dan main hakim sendiri gitu loh. Dengan apalagi dengan menghabiskan nyawa dengan kekerasan. Nah, dia tuh nggak setuju banget. Terus di dalam di dalam series ini dia tuh punya isu ya dengan anaknya yang diperankan oleh Liri. Dan anaknya ini juga kebetulan yang main di film Train to Busan Peninsula itu. Nah, yang ketiga ini ada tokoh pengacara ya, namanya Min Hye Jin yang diperanin oleh Kim Hyun Jo. Nah, ini dia adalah pengacara perempuan yang sama kayak detektif tadi, dia juga menentang ajaran sesat ini. Dia tuh ditampilkan sebagai sebagai pengacara yang cerdas, terus sangat memegang prinsip hidup lah gitu kan. Dan dia itu
ternyata ya selidik yang main jadi kakaknya Lee Min Ho yang dramanya Boys Before Flower, yang gue ingat banget tuh adegannya yang dia mukulin si Lee Min Ho adalah nanti. Nah terus tokoh yang penting juga di sini adalah streamernya Arrowhead ya. Kenapa aku bilang streamer ya, karena dia di sini kayaknya awal-awal nggak dikasih namanya kan. Dia diperanin oleh Kim Do Yoon. Nah dia biasanya tokoh ini streaming gitu sambil manas-manasin pengikutnya, bikin pernyataan provokatif, terus dia bikin propaganda gitu. Terus dia juga ternyata yang main di Peninsula juga dan juga di The Wailing kayaknya jadi polisi gitu. Jadi nggak tokoh utama juga, cuman dia lumayan berguna sih. Terus kemudian ini ada Beong Jae, dia baru nongol di episode 4 yang diperanin oleh Park Jong Min. Dia ini produser film dokumenter yang lagi menyelidiki ya tentang si sekte ini gitu kan. Dia juga kemarin main di seri Startup. Kemudian ada Song So Hyun yang diperanin oleh Woon Jin Ah. Dia ini adalah istrinya si produser tadi. Sama dia juga akan bermuncul di episode 4. Dan dia baru main juga di She Will Never Know bareng sama Rowoon. Dia dari seriesnya itu dari webtoon juga sih, jadi kayaknya ini juga dari webtoon gitu ya. Kemudian ada Yuji. Nah dia ini kayak semacam pendeta mudanya di sekte ini gitu. Dia juga baru akan muncul di season 4. Jadi ini diperanin oleh Ryo Kyung Seo. Dia ini juga kemarin main di Itaewon Class. Jadi benar-benar beda loh kalau kalian di Itaewon Class itu ngeliatnya komedi, dia di situ, di sini dia kayak serius banget. Pokoknya keren-keren dia acting. Iya. Nah, Hellbound ini menggabungkan kisah fantasi dengan hal-hal yang relevan dalam kehidupan manusia. Ada cerita drama, misteri, terus kejahatan, ada kekerasan juga. Ya lumayan brutal ya. Terus pertanyaan tentang dosa. Nah, terus ini dibagi menjadi 2 part. Di episode 1-3 ini nyeritain tentang proses sebelumnya sekte itu menjadi hukum di Korea. Dan episode 4-6 jedanya antara episode 3 dan 4 ada beberapa tahun, tapi nggak dijelasin berapa lamanya. Sinematografinya juga bagus. Sutradara Sang Ho mengerti gimana bikin emosi penonton melalui gambar ya, ekspresi wajah, petunjuk yang mencurigakan sampai berbagai macam footage yang menjadi petunjuk. Nah dia bisa ngubungin adegan satu dengan adegan selanjutnya dengan cakep banget. Dapat banget suasana suram dan mencekamnya ya. Pengambilan gambarnya juga keren. Dari berbagai angle, nggak bikin kita ngantuk, bikin kita penasaran terus. Oke, acting para aktornya ini juga bukan main ya, semuanya tuh benar-benar maksimal. Banyak banget scene yang bikin kita emosi banget dan terbawa deg-degannya gitu kan. Terus monsternya si gorila itu sih cuma nggak terlalu wow ya, nggak sebagus monster yang di Sweet Home. Monsternya berotot, nggak serem, cuman kita udah ngeri karena ngebayangin, karena mereka tuh kan sadis banget ya waktu mereka menyiksa pendosanya sebelum mati ya. Jadi kita udah serem duluan gitu ngebayangin kengerian itu. Walaupun ini filmnya suram ya, tapi lumayan ada komedi itu pas adegan streamernya ya, lumayan lumayan ngasih warna lah dalam series ini. Walau kelakuannya bikin gedek sih kalau dia di dunia nyata, provokator banget gitu. Adegan actionnya juga keren ya, terutama bagian yang si pengacara yang pas melawan sekte itu ya, aku suka banget pas dia ditampilin dia bisa parkur. Terus ya series ini tuh ya mengajak penonton tuh mikir sih kalau kita dihadapin sama situasi buruk. Benar-benar. Apakah kita tetap bisa berlaku sebagai human gitu, sebagai manusia gitu. Terus aku juga suka ya dengan penggambaran orang yang memanfaatkan agama itu tuh untuk kepentingan. Itu kan relevan banget di masa sekarang ya. Agama bisa dipakai untuk politik atau kepentingan personal atau golongan lah gitu ya. Jadi menarik banget sih series ini ya. Banyak pesan-pesan moralnya yang ingin disampaikan. Jadi serial ini tuh mencoba memberitahu kita untuk lebih baik kepada orang lain dan juga untuk tidak menghakimi dan mengutuk mereka tanpa tahu kisah yang sebenarnya. Benar. Jadi sebenarnya gitu sih, banyak banget hal-hal yang bagus gitu ya. Kayak masyarakat zaman sekarang kan ya, kayak di media sosial tuh kan ya, kayak di TikTok tuh orang tuh cepat banget nilai gitu. Misalnya ada yang di sini buruk, kita ikut-ikutan menghina. Padahal sebenarnya kita nggak tahu apakah itu benar atau enggak gitu kan. Jadi kita kayak pesan-pesannya kita harus melakukan apa yang kita bisa untuk membantu orang lain juga ada ya. Jadi nggak, dan juga tidak mengucilkan keluarga teman kan, soalnya mereka kan rata-rata pada mengucilkan orang-orang yang pendosa itu kan. Nah jadi sebenarnya kita diajarin buat itu sih. Nah jadi kalau buat kalian yang nonton yang berharap kayak bisa tahu nih ada apa sih sebenarnya fenomena itu, kenapa orang ada yang dapat kayak pewahyuan, penglihatan si malaikat, kenapa mereka juga pergi ke neraka, kenapa itu terjadi sama mereka.
kalian tuh pasti bakal kecewa ya, karena ini tuh sampai akhir pun kalian tidak akan nemuin jawabannya. Ide cerita ya tentang bayi itu yang mendapatkan ramalan kematian itu bagus sih ya, karena kan itu kayak ngebalik. Tapi peristiwa yang mengarah ke sananya itu, rentetannya itu kayaknya kurang bagus gitu. Kayak sebenarnya dari awal bisa aja sih, nggak perlu ada cerita yang episode awal. Padahal tuh sebenarnya 3 episode awal bagus ya. Jadi kayak mondar-mandir aja menuju ke ending gitu kan. Ditambah lagi pas ending ada plot twist lagi ya, kalian harus nonton sendiri. Makanya sih menurut aku ini wajib banget ada season keduanya yang harus menjelaskan gitu. Jadi intinya sih series ini tuh bukan buat ditonton sama yang cuma nyari hiburan doang ya. Jadi karena dari awal sampai akhir banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang masih belum bisa dijawab. Cuma abis nonton ini memang jadi membuat kita tuh bertanya-tanya ya, nggak cuma berpikir tentang teori ceritanya, tapi juga bagaimana kalau sistem yang seperti itu ya beneran terjadi gitu kan ya. Kebayang nggak sih kalau yang sebarbar itu, yang lebih barbar dari yang udah terjadi sekarang itu terjadi saat ini? Relevan banget lah pokoknya. Selain monsternya semua hal itu diceritain secara sosial tuh relevan banget. Ya series ini aku kasih nilai 6,5 karena series ini tuh banyak banget yang masih misterius, banyak yang harus dicari jawabannya, masih kurang lah pembahasannya di film lagi di series ini. Kalau aku sih 8 ya, karena aku suka juga ya dari segala jenis sinematografinya, segala macamnya. Dan aku juga suka sih cerita yang gak terlalu dijelasin banget gitu kan, karena masih menyisakan misteri gitu kan. Tapi memang butuh sih season 2-nya. Kalau ada season 2-nya gua kasih 8,5 sih. Cuma karena ini belum confirm jadi aku kasih 8. Oke, jadi abis ini kita mau ngebahas spoilernya. Jadi kalau kalian gak mau dikasih spoiler ya skip aja part ininya ya.